Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Miranda dari Diploma 3 Gizi Fakultas Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana penyelenggaraan makanan dengan baik dengan 10 langkah. Penyelenggaraan makanan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu sampai dengan pendistribusian makanan kepada konsumen dalam rangka pencapaian status kesehatan yang optimal melalui pemberian diet yang tepat, termasuk kegiatan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi. Yang pertama, ada perencanaan biaya. Perencanaan biaya adalah suatu kegiatan penyusunan anggaran biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi konsumen atau pasien yang dilayani. Tujuan kegiatan ini ialah agar tersedia taksiran anggaran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan bagi konsumen atau pasien yang dilayani sesuai dengan standar kecukupan gizi. Yang kedua, ada perencanaan menu. Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu yang akan diolah untuk memenuhi selera konsumen atau pasien dan kebutuhan zat gizi yang memenuhi prinsip gizi seimbang. Adapun tujuan perencanaan menu ialah agar tersedia siklus menu sesuai dengan klarifikasi pelayanan yang ada di rumah sakit, misalnya 10 hari atau seminggu. Yang ketiga, ada perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan penyusunan kebutuhan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan. Tujuannya kegiatan ini ialah agar tercapainya usulan anggaran dan kebutuhan bahan makanan bagi pasien dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya, ada pemesanan dan pembelian bahan makanan. Pembelian bahan makanan merupakan serangkaian kegiatan penyediaan macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pasien sesuai ketentuan atau kebijakan yang berlaku. Pembelian bahan makanan merupakan prosedur penting untuk memperoleh bahan makanan, biasanya terkait dengan produk yang benar, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan harga yang benar. Sistem pembelian yang sering dilakukan antara lain: yang pertama, pembelian langsung ke pasar; yang kedua, pembelian dengan musyawarah; yang ketiga, pembelian yang akan datang; yang keempat, pembelian tanpa tanda tangan; dan yang terakhir, pembelian melalui pelanggan. Yang kelima adalah penerimaan bahan makanan. Adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan atau penelitian, pencatatan, dan pelaporan tentang macam, kualitas, dan kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada penyimpanan bahan makanan. Adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah, baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah, serta pencatatan dan pelaporannya. Tujuan penyimpanan bahan makanan ialah agar tersedia bahan makanan siap pakai dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan perencanaan. Yang ketujuh adalah persiapan bahan makanan, yaitu serangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi membersihkan, memotong, mengupas, merendam, dan sebagainya. Tujuan persiapan bahan makanan ialah untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pemasakan. Yang kedelapan adalah pengolahan bahan makanan. Pengolahan bahan makanan merupakan suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan siap dimakan, berkualitas, dan aman untuk dikonsumsi. Tujuan dari pengolahan bahan makanan: pertama, mengurangi resiko kehilangan zat-zat gizi bahan makanan, meningkatkan nilai cerna, meningkatkan dan mempertahankan warna, rasa, keempukan, dan penampilan makanan, dan bebas dari organisme dan zat yang berbahaya untuk tubuh. Yang kesembilan yaitu
Pendistribusian makanan adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai jumlah porsi dan jenis makanan konsumen yang dilayani, makanan biasa dan makanan khusus. Tujuannya ialah agar konsumen mendapat makanan sesuai diet dan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan, merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian. Pencatatan dilakukan pada setiap langkah kegiatan, sedangkan pelaporan dilakukan berkala sesuai dengan kebutuhan.